Ada beberapa hal yang catatan penting buat para ayah di dalam menemani anak dan memahami anak di tahap perkembangannya itu. Yang pertama adalah dimohon kepada para ayah untuk terlibat ya di dalam tumbuh kembang anak laki-lakinya sejak dari usia paling dini. Memang di tahap-tahap paling awal itu yang paling depan adalah bundanya, adalah ibunya. Tetapi ini tidak mengatakan bahwa ayah tidak terlibat sama sekali. Ayah harus lebih terlibat ketika dia lahir, kemudian ketika memangku, ketika memeluk, ketika menggendong, ketika dia menangis, ketika dia pipis, dia BAB, dia BAK. Buat apa ini? Ini adalah modal dasar buat ayah supaya bisa membangun koneksi yang begitu kuatnya sejak dari usia dini, kemudian membangun emotional bonding yang juga begitu rapat dan kuatnya, dan kemudian juga secara hormonal akan membuat ayah menjadi lebih dekat dan menjadikan anak ayah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan ayah. Itu yang pertama, terlibatlah sejak dari usia dini. Yang kedua, sarannya kepada para ayah adalah prioritas. Ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah atur mana yang prioritas, terutama bagi anak laki-laki di umur-umur 7-14 tahun, 8-15 tahun. Ketika ayah tidak memprioritaskan kebersamaan dengan anak laki-laki di umur ini, nanti anak laki-laki ayah akan mengalami kesulitan ketika dia berumur 15 tahun ke atas. Sekarang ayah atur pekerjaan ayah, atur bisnis ayah, kapan anak laki-laki bersama dengan ayah, kapan anak laki-laki mempunyai waktu yang berkualitas, waktu yang bermakna dengan ayah. Jangan sampai ayah lewatkan ini, karena pilihannya cuma dua, take it or leave it. Ayah ambil dan ayah akan mendapatkan anak laki-laki ayah kelak ketika dewasa, dia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sejati. Atau ayah lupakan, ayah lewatkan ini, ayah lebih memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan lain, bisnis yang lain, maka ayah akan kehilangan anak laki-laki ayah ketika berumur kelak di umur 15 tahun ke atas. Dua, yang ketiga, ayah nikmatilah. Nikmatilah betul kebersamaan dengan anak laki-laki ayah. Jangan ketika ayah bersama dengan anak-anak laki-laki ayah hanya sebagai pelepas dari tanggung jawab saja. Sudah selesai. Ya, tugas ayah mendekati anak laki-laki sudah selesai. Tapi ayah tidak menikmati. Karena anak laki-laki akan merasakan itu. Jadi ayah ketika bermain dengan anak laki-laki, ketika bergulat dengan anak laki-laki, ketika berdebat dengan anak laki-laki, ketika bekerja dengan anak laki-laki, punya project dengan anak laki-laki, nikmati, enjoy lah ketika bersama dengan anak laki-laki ayah. Yang keempat, ayah, yang pertama tadi itu terlibat sejak usia dini, kemudian atur prioritas ayah, kemudian enjoy ayah dengan anak laki-laki ayah, nikmati betul dengan anak laki-laki ayah, dan yang keempat, demonstratif. Anak laki-laki membutuhkan ayah yang demonstratif. Kalau ayah ingin memeluk-peluk anak laki-laki ayah, kalau ayah ingin bergulat atau ayah ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa tubuh ayah, dengan bahasa verbal ayah, jangan diumpetin, jangan disembunyikan. Show off, perlihatkan kepada anak laki-laki ayah. Biar anak laki-laki ayah tahu betul bahwa betapa cintanya, betapa dekatnya, betapa merindukannya ayah, betapa memproteksinya ayah, betapa luar biasanya ayah, perhatian ayah terhadap anak laki-laki ini. Yang terakhir, turun tangan. Kalau ada masalah anak laki-laki, baik masalah suka, masalah duka, ayah turunlah. Jangan hanya turun ketika anak laki-laki ayah mengalami suatu kemenangan, suatu kesuksesan. Tapi kalau dia mengalami sesuatu dalam persoalan hidupnya, masalah kedukaan, dia kecewa, dia sedih, dia terjatuh, dia drop, ayah turunlah. Ayah turun tangan, ayah dampingi anak laki-laki ayah. 5 itu ayah, untuk memahami tahap perkembangan anak-anak kita. Selamat mencoba ayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.